Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Pak Asmi doakan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya di rumah. Berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul kembali seperti sebelumnya. Nah, teman-teman, hari ini Pak Asmi kembali menemani teman-teman untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Seperti apa kira-kira pembahasan materi pada pagi hari ini? Mari kita bahas satu persatu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, hewan dapat berkembang biak dengan dua cara, yakni secara generatif dan vegetatif. Pada pekan lalu, kita telah mempelajari perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan secara generatif bisa dibagi lagi ke 3 kelompok, yaitu ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini juga terbagi menjadi 3 kelompok, yakni tunas, membelah diri, dan juga fragmentasi. Berikut pengertian singkat tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Sudah tahukah teman-teman apa definisi dari perkembangbiakan secara vegetatif itu? Ya, tepat. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui proses pembuahan. Lalu, seperti apa ya kira-kira tahapan perkembangbiakan hewan yang tidak melalui proses pembuahan itu? Mari kita bahas. Ada hewan yang bisa berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah bentuk perkembangbiakan di mana organisme baru tumbuh dari induknya. Kemudian, jika perkembangan tunasnya sudah sempurna, organisme baru tersebut akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah hidra. Adapun tahapan perkembangbiakan hewan dengan tunas dapat digambarkan sebagai berikut. Akan terdapat tonjolan-tonjolan kecil di dinding tubuh induk. Selanjutnya, bagian yang menonjol akan semakin berkembang menjadi tunas kecil. Kemudian, setelah perkembangannya cukup, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Kemudian, tunas akan berkembang menjadi individu baru secara mandiri. Contoh lain hewan yang berkembang biak secara tunas yaitu anemon laut dan juga porifera. Selanjutnya, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan cara yang dilakukan oleh hewan amoeba. Sebagai perbandingan, amoeba hanya memiliki 1 sel, sedangkan manusia memiliki 30 sampai 40 triliun sel di tubuhnya. Maka amoeba ini makhluk hidup yang sangat sederhana. Ia
memanfaatkan seluruh tubuhnya untuk melakukan berbagai hal, seperti berpindah tempat, mencari makan, dan lain sebagainya. Adapun tahapan perkembangbiakan hewan dengan membelah diri ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, sel induk akan membentuk dua sel inti yang sama besarnya. Setelah itu, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Kemudian terbentuk menjadi suatu individu baru. Nah, jadi proses perkembangbiakan dengan membelah diri ini dilakukan dengan membelah inti sel, kemudian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding selnya. Selanjutnya, sel tersebut akan membentuk suatu individu baru. Contoh lain hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah bakteri dan juga paramecium. Nah, yang terakhir, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melakukan pembelahan pada tubuhnya. Sebagai contoh, cacing planaria. Adapun tahapan perkembangbiakan hewan dengan fragmentasi dapat digambarkan sebagai berikut. Jika cacing planaria ini dipotong menjadi beberapa bagian, maka dari setiap potongan tersebut akan muncul cacing-cacing baru. Mereka akan mengalami proses yang dinamakan regenerasi atau penggantian tubuh yang hilang, sehingga potongan cacing planaria akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Lalu mengapa bisa demikian? Karena cacing planaria mempunyai stem cell atau sel-sel yang dapat mempercepat proses regenerasi. Selain itu, sel-sel ini juga dapat membantu setiap sel yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh cacing. Nah, lalu bagaimana ya cara mengurangi cacing planaria ini? Jika dipotong saja di setiap bagiannya masih tetap hidup. Jadi teman-teman, cacing planaria ini dapat kita musnahkan atau dapat habis jika dimangsa oleh predator alami seperti ikan gobi dan lain-lain. Contoh lain hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini yaitu cacing pita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan dengan tunas merupakan bentuk perkembangbiakan di mana organisme baru tumbuh dari induknya. Kemudian jika perkembangbiakan tunasnya sudah sempurna, organisme baru akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara membelah diri merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan yang bersel satu, yang mana proses pembelahan diri pada hewan ini dilakukan dengan membelah inti sel, yang selanjutnya sel tersebut akan membentuk suatu individu baru. Dan yang terakhir, dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan dengan fragmentasi merupakan proses perkembangbiakan hewan yang terpotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, potongan hewan tersebut akan mengalami proses regenerasi sehingga akan menjadi
individu baru. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, teman-teman, ada informasi tambahan dari Pak Asmi bahwa tidak seluruh hewan dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Akan tetapi, ada jenis hewan yang dapat berkembang biak melalui generatif dan vegetatif pada waktu tertentu. Seperti contohnya hewan bintang laut. Hewan bintang laut dapat berkembang biak melalui generatif dan juga vegetatif. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, Pak Asmi telah menyediakan penugasan yang dapat teman-teman akses melalui Classroom. Selain itu, Pak Asmi juga sudah menyediakan link di bawah di deskripsi tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Teman-teman dapat mengakses link di bawah, di mana tautan nomor 1 merupakan perkembangbiakan hewan secara vegetatif melalui tunas. Kemudian tautan kedua melalui perkembangbiakan dengan membelah diri. Dan link yang ketiga merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi. Pak Asmi akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.